فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Semua teman-teman asatidzah dan ustadzat semua yang saya cintai karena Allah dan saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Terutama kita masih berada di bulan yang mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, alhamdulillah, bulan Ramadan. Kemudian diiringi salawat dan salam untuk Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah diberikan tabat dan istiqamah di atas sunnah beliau alaihi salatu wassalam sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Teman-teman sekalian yang saya cintai, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah menjelaskan bahwa 10 kedua dari Ramadan itu lebih baik dibandingkan 10 pertama, dan 10 terakhir dari bulan Ramadan itu lebih baik, lebih afdal, lebih utama dibandingkan 10 kedua. Tatkala kita menyadari dan tahu, faham, mengilmui hal ini, maka sudah sepantasnya lah sebagai kita yang mengilmui akan keutamaan 10 terakhir Ramadan, kita berusaha untuk lebih memaksimalkan lagi, bersungguh-sungguh lagi dalam mengisi sisa-sisa hari daripada bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Yang Allah Jalla wa'ala firmankan tentang Ramadan itu ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang bisa dihitung jari ibaratnya, ya. Yang para ulama menjelaskan tatkala kita tahu ya bahwasanya Ramadan ini ayyaman ma'dudat, bisa 29, bisa 30 umurnya, maka apa? Ya, ini menunjukkan bahwa agar kita sebagai seorang hamba betul-betul mempergunakan ya daripada ya kesempatan Ramadan yang cuman sebentar ini, itu dengan kita mengisinya dengan berbagai macam bentuk aktivitas amal ibadah, baik itu qiyam, baik itu siyam, ya, tilawatul Quran, ya, zikir kepada Allah, sedekah, ya, dan yang lainnya, ya, khatam Al-Quran yang merupakan salah satu di antara sunnah yang banyak ditinggalkan, yaitu ya takthirul khatamat, yaitu memperbanyak ya khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Maka dalam rangka meraih ya Lailatul Qadar, ya malam kebaikan Lailatul Qadar yang adanya di 10 malam terakhir, karena Rasul pernah mencoba cari di 10 pertama nggak ada, 10 kedua nggak ada juga, nggak ketemu juga, ya. Ternyata Lailatul Qadar tersebut adanya di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan, yang ya akhirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila di 10 terakhir bulan Ramadan itu betul-betul memaksimalkan daripada ya ibadah beliau ya sallallahu alaihi wasallam, dari puasanya, ya, yang masya Allah puasa ini ya ibadah yang sangat dicintai dan disukai oleh Allah Azza wa Jalla, ya, yang namanya ibadah puasa ini. Kata para ulama seperti Ibnu Abdul Bar mengatakan, cukuplah menjadi tanda ya mulianya, ya agungnya ibadah puasa ini dibandingkan ibadah-ibadah yang lain adalah tatkala Allah berfirman di hadis qudsi, ya, as-siyamu li, ya, bahwasanya puasa itu untuk saya, milik saya. Ya, coba, hanya puasa yang disebutkan dari rentetan amal ibadah yang ada, hanya puasa yang Allah katakan di hadis qudsi, li, milik saya, untuk saya. Menunjukkan ibadah puasa ini ibadah yang enggak main-main, ya. Teman-teman yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala. Yang sebagian salaf kita seperti Al-Ahnaf bin Qais rahimahullahu taala, tatkala beliau sudah sepuh, ya, udah ibaratnya bau tanah, ibaratnya hampir nyampe ke kuburan ibaratnya, karena saking sepuhnya dan tuanya, ya. Yang kita tahu orang yang sudah sepuh, tua, itu udzur untuk dia berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dia boleh ganti dengan fidyah, gitu kan. Tapi subhanallah, Ahnaf bin Qais walaupun beliau sudah sepuh, tua, umuran, itu apa?
beliau tetap berjuang berusaha untuk bisa berpuasa, ya, di bulan Ramadan, ya, terutama ketika beliau ditanya, innaka syaikhun kabir, ya, sesungguhnya engkau adalah apa? Orang yang sudah tua. Was-saumu yud'ifuka, sedangkan puasa itu membuat kau lemah. Sudahlah, enggak usah puasa, kau udzur gitu kan. Maka subhanallah, jawaban beliau menakjubkan, ya. Meski cintai teman-teman yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, beliau mengatakan, sesungguhnya saya mempersiapkan puasa ini, ya, untuk perjalanan yang sangat panjang, untuk safar yang sangat panjang. Saya mempersiapkan ibadah puasa ini dalam keadaan saya tua ini untuk perjalanan yang sangat panjang. Ini, ya, uidduhu li safarin tawil. Sesungguhnya saya menyiapkan, ya, ibadah puasa ini untuk hari yang sangat panjang. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya, ya, apa? Letih di atas taat, ya. Keletihan atau letih di atas taat ketika di dunia itu ndak ada apa-apanya, lebih ringan, ndak ada apa-apanya dibandingkan pedihnya azab kelak di akhirat, kata beliau. Subhanallah. Jadi subhanallah, dari sini hendaknya kita jangan kalah sama orang-orang tua salaf kita terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, ya. Makanya di 10 terakhir Ramadan ini saya mengingatkan diri saya dan kita semua, teman-teman yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, untuk kita berusaha meniti jejak Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, di mana Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam haditsul Bukhari, ya, dari jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 terakhir bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan? Alaihi salatu wassalam syadda mi'zarah, beliau, ya, mengencangkan ikat pinggang beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengencangkan ikat pinggang beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kinayah, kata para ulama, bahwasanya beliau menjauhi istri-istri beliau. Ada lagi yang mengatakan ini kinayah, menunjukkan ijtihadu fil ibadat, menunjukkan beliau, ya, bersungguh-sungguh, semakin bersungguh-sungguh di dalam beribadah di malam terakhir atau 10 terakhir daripada bulan Ramadan tersebut, ya. Kemudian yang kedua, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Ibunda Aisyah, ahya lailah, beliau menghidupkan daripada malam beliau. Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala ketika menjelaskan makna ahya lailah, menghidupkan malam beliau, ya, itu bagaimana caranya? Bitarkin naum alladhi huwa akhul maut, ya, ya, wa ihya'uhu sahruhu, bahwasanya apa? Ya, beliau menghidupkan waktu malam beliau di 10 malam terakhir itu dengan cara apa? Dengan cara beliau meninggalkan tidur. Sama sekali di malam hari beliau tidak tidur, alias beliau begadang alaihi salatu wassalam. Teman-teman yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Memang secara hukum asal dalam hadis, ya, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Albani, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu tidak tidur tidak tidur sebelum Isya dan tidak begadang setelah Isya. Ya, tidak tidur setelah maghrib dan beliau tidak begadang setelah tidak tidur sebelum Isya dan tidak begadang setelah Isya. Ya, ma nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-Isya wa la samara ba'daha. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur sebelum Isya dan tidak pernah begadang setelah setelah Isya. Memang dimakruhkan, hukumnya adalah makruh orang begadang habis Isya. Tapi kalau tujuannya untuk sholat, karena dalam sebagian riwayat disebutkan illa limusallin au musafir, kecuali untuk orang yang sholat atau orang yang sedang safar, dia begadang ya wajar. Atau kata para ulama menjelaskan termasuk yang dikecualikan adalah orang begadang di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan, itu termasuk, ya, begadang yang tidak dilarang, karena Nabi pun sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Ya, teman-teman cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu cara beliau alaihi salatu wasalam, nabi kita, qudwah kita, tauladan kita, menghidupkan 10 malam terakhir beliau. Kemudian dari bulan Ramadan. Kemudian juga, ya, aikadha ahlahu. Beliau bukan hanya sibuk sendiri dengan amal ibadah, tapi beliau ingin juga, ya, keluarga beliau, istri beliau sibuk dengan amal ibadah. Maka beliau bangunkan istri-istri beliau, mungkin dengan memerintahkan sebagian istri beliau untuk membangunkan istri-istri beliau yang kamarnya agak jauh,
ya posisinya misalnya, karena beliau 10 terakhir biasanya iktikaf sallallahu alaihi wasallam, atau beliau langsung, bisa jadi kata para ulama, beliau langsung yang membangunkan istri-istri beliau karena mungkin ada hajat, beliau masuk rumah sekalian membangunkan sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah contoh bagi kita ya dalam hal menghidupkan 10 terakhir daripada bulan Ramadan, dengan harapan teman-teman cintai Subhanahu wa taala, kita yang berusaha mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam walaupun enggak bisa persis, harapannya agar kita bisa mendapatkan kebaikan ya daripada Lailatul Qadar yang Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan ibadah ya 1000 bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan. Subhanallah, yang belum tentu umur kita nyampe ya sampai ya 83 tahun ke atas, jarang sekali. A'maru ummati ma baina 60 wa 70 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur umatku antara 60 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit sekali yang lebih dari itu. Ya. Tapi dengan kita beribadah di malam tersebut, subhanallah, qiyam, begadang ibadah di malam tersebut, itu kita seperti beribadah ya 83 tahun 4 bulan. Jadi seolah-olah kita ibadah seumur hidup non-stop, bahkan melebihi daripada itu. Ya, teman-teman cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, teman-teman cintai Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah SAW bersabda tentang kebaikan bulan Lailatul Qadar tersebut, man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang luput dari dia mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, sungguh dia telah merugi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berusaha untuk bisa menegakkan ya qiyam di malam Lailatul Qadar demi kita bisa dihapuskan dosa-dosa kita, karena Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, maka ya dengan dorongan iman dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla, maka pasti diampunkan bagi dia dosa-dosa dia yang telah lalu. Ya, di akhir ya pesan-pesan singkat yang ana sampaikan kepada teman-teman sekalian, untuk saya pribadi dan kita semua, saya berharap kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan ya kita yang mungkin sibuk menanam benih ya amal soleh di bulan Ramadan ini, selama bulan Ramadan ini, baik 10 pertama, kedua, dan ketiga, itu berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar nanti kita keluar semua bisa meraih ya gelar atau level ketakwaan yang merupakan tujuan daripada ibadah puasa, la'allakum tattaqun, kata Allah Azza wa Jalla di Al-Baqarah 183 ya, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, mudah-mudahan kita bisa meraih gelar tersebut. Kemudian yang terpenting lagi kelak di akhirat, mudah-mudahan kita termasuk yang bisa dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga dari pintu Ar-Rayyan, pintu khusus yang ya Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang berpuasa. Ya. Ada pintu jihad, ada pintu sedekah, ada pintu salat, ada pintu haji, ya, ada pintu ya birrul walidain, ada pintu amar ma'ruf, ada pintu nahi mungkar, dan seterusnya. Ada pintu Ar-Rayyan yang Allah persiapkan khusus untuk orang-orang yang berpuasa, yang apabila orang-orang puasa sudah masuk dari pintu tersebut, maka tidak akan ada lagi yang boleh masuk setelah itu. Mudah-mudahan kita semua ya bisa mendengar langsung dari Allah Azza wa Jalla, ya, kulu washrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Makan kalian, minum kalian dengan nyaman, dengan enak, dengan lezat, ya, disebabkan amal-amal yang telah kalian perbuat di hari-hari yang telah lalu. Kita lapar, kita haus ketika di dunia. Bahkan Allah lihat mulut-mulut kita, bibir-bibir kita ini pecah-pecah. Perut kita sampai bunyi, lapar dan seterusnya. Mulut kita pecah-pecah karena haus, sariawan karena haus, tidak minum di siang hari. Semuanya akan Allah ganti di hari akhirat kelak dengan diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Allahumma amin, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ya, sekali lagi kita sudah hampir sampai di di garis ya batas terakhir perlombaan, maka hendaknya kita ya bersemangat ya untuk mengisi sisa-sisa waktu yang ada di bulan Ramadan ini dengan kita melakukan amal kebaikan, amal saleh ya, teman-teman yang cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya bisa kita dapatkan kelak pahalanya di sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ini yang bisa saya sampaikan, tausiah singkat
Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya diri pribadi dan kita semua. Aqul qouli hadza wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka sallim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.